Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan pengukuran kurva pertumbuhan mikroorganisme menggunakan metode turbidimetri. Yang mana kelompok kami beranggotakan pertama Abdul Hamid Rambe, kedua Raka Abdian Fadal, yang ketiga Ridho Sufandi, dan yang keempat Syarif Hidayatullah. Pada video ini kami akan menjelaskannya secara bergantian, yang mana untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Raki Abdian Fadal, untuk prosedur pengukuran akan dijelaskan oleh Ridho Sufandi, dan untuk hasil dan pembahasan serta kesimpulan akan dijelaskan oleh Abdul Hamid Rambe. Pendahuluan. Perhitungan jumlah bakteri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mengetahui berapa banyak koloni bakteri yang terdapat pada suatu media, baik itu koloni sel yang hidup maupun koloni sel bakteri yang mati. Metode yang digunakan adalah perhitungan secara langsung dan perhitungan secara tidak langsung. Pada dasarnya, perhitungan jumlah bakteri secara langsung digunakan untuk menentukan jumlah bakteri secara keseluruhan, baik yang mati maupun yang hidup. Sedangkan perhitungan bakteri secara tidak langsung digunakan untuk menentukan jumlah bakteri yang hidup saja. Perhitungan bakteri secara turbidimetri atau berdasarkan tingkat kekeruhan dengan memakai alat spektrofotometer adalah contoh perhitungan jumlah bakteri secara tidak langsung. Alat spektrofotometer dalam laboratorium berfungsi untuk mengukur transmitan atau absorban suatu contoh yang dinyatakan dalam fungsi panjang gelombang. Metode turbidimetri merupakan cara yang tepat untuk menghitung jumlah bakteri dalam suatu larutan dengan menggunakan alat spektrofotometer. Spektrofotometer digunakan untuk uji antibakteri, di mana jumlah bakterinya dihitung dengan membandingkan kekeruhan suspensi bakteri dengan menggunakan larutan standar Macfarlane. Larutan Macfarlane standar digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan kekeruhan bakteri suspensi, sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk membakukan mikroba pengujian. Prosedur pengukuran pertumbuhan dari mikroba yang diteliti yaitu bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus menggunakan metode turbidimetri dengan menggunakan alat spektrofotometer. Langkah pertama pada prosedur pengukuran pertumbuhan bakteri yaitu yang pertama pembuatan kurva dari pertumbuhan bakteri tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan masing-masing diambil 2C sebanyak 2C. Kemudian dimasukkan ke dalam 25 ml media Nutrient board yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama semalam sehingga didapatkan kultur bakterinya. Setelah itu diukur nilai absorbannya dengan menggunakan alat spektrofotometer versi UV-VS pada panjang gelombang yaitu 625 nanometer. Lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan larutan pengencer yaitu NaCl fisiologis dengan nilai absorbannya 0,08 sampai 0,1. Setelah didapatkan kultur bakteri dan yang absorbannya 0,08 sampai 0,1 tersebut, kemudian kultur ini dibagi ke dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung, masing-masing diisi 10 ml secara aseptis. Kemudian dilakukan inkubasi pada shaker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius 120 rpm, yang dimana setiap 3 jam diukur nilai absorbannya selama 24 jam. Prosedur pengukuran selanjutnya yaitu membuat suspensi bakteri uji. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing sebanyak 1 OC. Kemudian dimasukkan ke dalam 25 ml media Nutrient board yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama waktu generasi terpendeknya. Kemudian diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV-VS pada panjang gelombang 625 nanometer.
Prosedur pengukuran pertumbuhan bakteri selanjutnya yaitu dengan melakukan pengukuran jumlah bakteri dengan metode turbidimetri atau disebut juga dengan metode spektrofotometri. Adapun langkah-langkahnya yaitu siapkan larutan standar MC Farlan sebanyak 0,5 dan suspensi bakteri uji tersebut yang akan diukur nilai absorbannya. Kemudian yang pertama diukur larutan MC Farlan sebanyak 0,5. Selanjutnya suspensi bakteri uji. Jika nilai absorban suspensi bakteri uji lebih besar, maka dilakukan pengecilan sehingga didapatkan nilai absorban suspensi uji sama dengan larutan standar MC Farlan, yaitu pada panjang gelombang 625 nanometer memberikan hasil nilai absorban yaitu 0,08 sampai 0,1. Baik, saya akan menjelaskan bagian hasil pembahasan. Kurva pertumbuhan bakteri uji dihitung dengan menggunakan metode turbidimetri dengan memakai alat spektrofotometer UV-Vis. Metode turbidimetri memiliki kelebihan yaitu cepat, tidak destruktif, dan tidak mahal. Pada tabel 1 dan 2 dapat dilihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur kurva pertumbuhan adalah setiap 3 jam selama 24 jam. Rekan-rekan dapat melihat tabel 1 dan tabel 2, yaitu tabel 1 jumlah sel Escherichia coli saat kurva pertumbuhan dan tabel 2 jumlah sel Staphylococcus aureus saat kurva pertumbuhan. Pada gambar 1, kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dilakukan dengan mengetahui fase pertumbuhan biakan bakteri tersebut. Fase pada kurva pertumbuhan terdiri dari beberapa fase, yaitu fase lag atau adaptasi, fase eksponensial atau fase log, dan fase stasioner atau fase stagnan, dan fase kematian. Fase lag Escherichia coli dan Staphylococcus aureus tidak tampak, mungkin terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-3. Hal ini terjadi dikarenakan bakteri tersebut tumbuh pada media yang sama dengan media pada saat permukaan inokulum, sehingga penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru berlangsung cepat. Fase log atau fase eksponensial Escherichia coli terjadi pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Pada Staphylococcus aureus pada lognya sama, yaitu pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Fase stasioner bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada kurva pertumbuhan tidak tampak. Fase kematian bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus sama, yaitu setelah jam ke-18. Kesimpulannya, berdasarkan pada kurva pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, didapat bahwa waktu pertumbuhan yang aktif dari bakteri adalah kurang dari jam ke-18, karena bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus masih mengalami pertumbuhan yang baik. Baik, berikut merupakan sumber dan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video kali ini. Mungkin hanya sekian yang dapat kami jelaskan mengenai tahapan pengukuran kurva pertumbuhan mikroorganisme menggunakan metode turbidimetri. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.